Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Mari Renaldo, NIM 2411000011101138 dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peran bahasa Indonesia dalam hukum dengan dosen pembimbing Bu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Terutama, bahasa Indonesia dalam hukum merupakan ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam hukum, terutama bersifat normatif, syarat logika, argumentatif, dan memiliki diksi yang khas. Bahasa Indonesia dalam hukum juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia seperti tata bahasa, etimologi, semantik, dan sintaksis. Dan ada beberapa bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam hukum. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai ragam bahasa Indonesia yang dijadikan landasan dalam berinteraksi. 3. Diperlukan untuk merumuskan makna hukum itu sendiri. Dan bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri, yaitu istilah-istilah komposisi, gaya bahasa yang khusus, kandungan arti yang khusus, bersifat normatif, syarat logika, argumentatif, memiliki diksi yang khas. Langkah penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya politik hukum masih terus berkembang hingga era reformasi hari ini. Bahasa Indonesia digunakan secara kabur atau multidefinisi, terutama dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi bias dan digunakan secara tidak konsisten. Dalam proses legislasi misalnya, terdapat beberapa pembahasan yang termuat namun dikaburkan, tetapi kemudian dimunculkan dalam peraturan turunan. Selain itu juga terdapat praktik pembahasan yang sebenarnya merujuk pada satu hal tertentu, namun dikomunikasikan kepada publik dan pengertian yang lain. Dan ada beberapa suatu fungsi bahasa hukum: achieving justice, mencapai keadilan; transmission of legal message, menyampaikan pesan hukum; strengthening the authority of the law, memperkuat otoritas hukum; strengthening lawyers team spirit, memperkuat tingkatan profesi hukum. Sekian, saya Ryan Mari Renaldo mengucapkan terima kasih, dan jika apabila ada kekurangan kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ryan Mari Renaldo, NIM 24110011101138 dari Universitas 17 Agustus, Fakultas Hukum Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia dan terdiri dari 5 sila. Dan kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dan Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945, serta menjadi filsafat dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan-aturan pemerintah. Menghormati dan menjunjung tinggi terhadap Pancasila banyak ragam penerapannya. Salah satunya memaksimalkan dharma yang dipunya kita sebagai sivitas akademika dan juga merupakan agen perubahan dapat langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Sivitas akademika diharapkan dapat terus menempa dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang percaya diri, intelektual, kreatif, dan inovatif, serta memiliki semangat dan nilai juang yang tinggi sebagai wujud mengabdi kepada negeri. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat. Layaknya sebuah rumah, negara juga membutuhkan fondasi atau dasar yang kokoh agar bisa melindungi orang-orang di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh para pendiri negara agar bisa menjadi pedoman kehidupan di Indonesia. Sekian, saya Ryan Mari Renaldo. Jika ada kekurangan kata,
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.